tiap industri tuh lagi ada something going on ya. Even yang perbankan pun yang bilang nggak ada anginnya tuh salah besar ya. Belanda tuh hampir bangkrut. Jajak kita jadi kaya. Terus sekarang nggak kaya. Kita ingin bahas topik yang lagi hot, RAPBN 2026, dan apakah ada peluang investasi terutama di pasar modal Indonesia di baliknya. Saham-saham oil and gas kebetulan belum banyak nih dibahas. Saya bagiin dikit ya teman-teman mengenai renewable energy. Apakah ini memang beneran possible nih 10 tahun kemudian targetnya naik 4 kali lipat? Kita coba cari saham yang mungkin ya diuntungkan dengan polisi-polisi ini. Benar. Ya kita jangan fight the government. Mungkin ada berapa emiten, misalnya spill aja ya. Halo teman-teman, welcome to ThinkPod. Nah, biasa kalau chatting cuma berdua, kali ini ThinkPod berempat ya, bersama Pak Sumadi, Willy, Samuel. Kita ingin bahas topik yang lagi hot, RAPBN 2026, dan apakah ada peluang investasi terutama di pasar modal Indonesia di baliknya. Ada lah pasti. Pasti ada ya. Pasti. Nah, coba teman-teman nonton sampai habis kalau mau tahu kira-kira dapat bocoran apa nih ya dari diskusi kita berempat hari ini. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita coba lihat RAPBN 2026 yang udah rilis, di mana ada 8 program strategis presiden ya. Mulai dari ketahanan pangan, MBG, ketahanan energi, pendidikan, kesehatan, sampai pembangunan desa, pertahanan semesta, dan lain-lain. Nah, yang menariknya nih, kemarin kan gue lihat ya RAPBN 2026. Sebenarnya kalau kita ngomongin pendidikan ya, pembangunan desa itu mungkin hal-hal yang lebih umum lah, ya kan, hal yang umum, pendidikan selalu ada, budgetnya juga besar. Nah, yang menarik perhatian gue itu sebenarnya ada 2 poin. Pertama adalah MBG, I think kita semua sama-sama tahu ya, Prabowo dari zaman sebelum menjabat udah ngegaungin terus. Dan kedua adalah ketahanan energi. Kenapa menarik? Karena tahun sebelumnya itu nggak ada ketahanan energi, adanya infrastruktur. Itu 400 T kalau salah, gede banget. Geser total. Sekarang geser total. Sekarang geser total. Juga Geser ketahanan energi. Bukan total bangun persada. Bukan. Geser ke ketahanan energi. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke ketahanan energi, kita fokus ke ketahanan pangan dan juga MBG dulu nih, yang jadi salah satu program strategis pemerintah, di mana untuk MBG aja bakal disalurin kurang lebih 300 triliun, ketahanan pangan kurang lebih 150 triliun ya, untuk harga jagung lokal, ayam, dan segala macam. Mungkin dari kalian ada pandangan apa nggak terkait MBG, ketahanan pangan? Ini di dapur kita tuh kan. Wow, teman yang punya teman. Tapi anyway, kalau MBG, saya in my personal opinion it's good lah. Karena at the end Indonesia ini kan uangnya harus berputar juga di level yang istilahnya masyarakat secara umum. Yang paling gampang bisnis apa sih? Ya jualan makanan, bikin catering, apalagi itu kan secara recurringnya tiap hari. Nah, kalau kita lihat MBG ini kan mengincar ke grassroots gitu. Jadi kalau ada ekonomi di level-level masyarakat umum, itu secara langsung akan ngedongkrak daya beli. Saat ngedongkrak daya beli ya, saya yakin sih tentu pertumbuhan ekonomi bisa naik secara tidak langsung gitu. Nah, tapi kan balik lagi kita kan investor bukan ekonom ya. Kalau bahas oh ya nih bisa growth gitu segala, bosan. Sebenarnya kita emiten apa sih yang harus kita lihat? Tentu namanya kalau kita MBG kan makanan deh buat anak-anak sekolahan gitu. Pasti tentu 4 sehat 5 sempurna. Kalau ada sempurna artinya ada susu. Nah, kita kan belum tahu nih siapa yang menang tender susunya itu. Kalau misalnya ditanya pasti menang susu lokal atau enggak? Saya rasa enggak, karena susu itu butuh distribution yang baik dan UHT gitu. UHT itu artinya kan bisa disimpan walaupun nggak harus di kulkas gitu loh. Storage. Ya. Nah, ini yang mungkin harus kita follow sebagai value investor. Apakah ada perusahaan susu yang harganya quite cheap? Kayak kita rasa di Pinkcase kita ada cover ya. Perusahaan susu, we never know ya. Dia udah naikin pabrik. I think bisa aja dia bisa mensupply ke MBG tersebut. Baik lagi ya, MBG itu setiap yayasan pegang, ya bisa aja pegang lokal-lokalnya sendiri. Tapi at the end namanya butuh. Secara volumenya besar pasti akan terkena ciprat di situ. Itu yang satu, susu. Terus mungkin daging. Kodogi mungkin daging sapi, emiten daging sapi ya kurang oke sih. Kecil juga size. Yang saya segede yang ayam kan. Budgetnya nggak cukup sapi gitu. Iya. Nah, ayam kan harga juga udah naik tuh. Iya. Udah all time high, tapi sayangnya jagungnya itu belum harganya turun. Jadi sebenarnya labanya itu nggak sebaik tahun 2024. Misalnya contoh Java, Cepin, Indo sama aja. Sebenarnya harganya udah cukup terkoreksi, tapi belum cheap enough dibandingkan tahun 2023 yang lagi parah-parahnya. Zaman waktu kita kita case kemarin di bootcamp kita bahas itu kan masuk banyaknya di 1.000. Ya. 1.000 tuh harga-harga yang even bad time aja tuh segitu termasuk murah. Ya. Mahal. Tinggal tunggu kapan menjadi good time kan. Ya. Dan menjadi good time itu juga siklusnya lumayan pendek. Karena kan ayam umurnya cuma berapa tuh dari lahir sampai panen. Paling cuma 3 months. Jagung sama
pakannya utamanya kan soybean meal sama jagung ya, itu juga panennya cepat. Jadi siklusnya tuh pendek. Sekarang memang harga ayam naik, cuman kan key variable itu bukan cuma harga ayam. Dan yang lebih penting di luar dari itu adalah harga sahamnya berapa Ya, gitu. Mungkin banyak orang ya, secara based on pengalaman kita mungkin ketemu sama banyak orang yang main saham, itu seneng kalau ini sektor lagi rame dikejar. Kayak sekarang nih emas lagi naik nih, tinggi-tingginya. Orang akan nyari mana nih saham yang ada emas yang PBV-nya masih paling rendah. Yang bakal ngikut gitu ya. Ya padahal sebenarnya ya itu mungkin kalau mau ngejar tren ada yang senang seperti itu. Padahal kita kan mesti lihat secara bisnisnya itu sendiri sebenarnya mahal atau murah. Dan kalau kita cuman basisnya apa yang lagi ngetren kita kejar, sekalinya salah dan sekali trennya berubah, nah itu bisa dalam kenanya. terus juga lagian ya, misalnya contoh kalau emitennya tadi yang ayam kan belum tentu secara directly Iya. mendapatkan uang dari MBG itu. Bisa aja kan tetap ke petani lokal atau apapun ya. Jadi nggak bisa langsung secara langsung gitu loh. Betul. Ya paling gitu sih. Kita Kalau tadi supply chain-nya lah. benar. Bikin shuffle dari semua yang diuntungkan. Jadi teman-teman ingat ya, pastiin kita ngomongin specifically ketahanan pangan, mungkin ada perusahaan ayam, beras yang indirectly bisa aja kena ciprat gitu, terkena Nah. untung oleh demand makin banyak ya kan, harga ayam makin tinggi. Tapi ingat pada akhirnya ketika kita membeli suatu saham, kita kan membeli suatu bisnisnya. Ya, kita harus pelajarin apakah cuman karena harga ayam naik langsung HK ya, enggak juga, balik lagi valuasinya seperti apa, itu yang harus kita lebih follow sebagai investor. Langsung kita lanjut ke poin kedua. Oh ini yang bakal panjang nih rasanya nih. Ketahanan energi. Saya coba bacain dulu ya. Ini ada poinnya nih cukup menarik nih. Ya di era PBN mereka tulis, saya coba bacain, prioritas bidang ketahanan energi dengan arah kebijakan dalam mencapai prioritas tersebut antara lain untuk 1. Peningkatan lifting migas. 2. Program energi hijau melalui antara lain transisi energi dalam ekosistem ketenaga listrikan dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau teman-teman sering tahu RUPTL, dan pengembangan biodiesel dalam mendukung energi hijau dan subsidi energi. Jadi dalam ketahanan energi ini sebenarnya ada 2 poin utama, yaitu peningkatan hulu lifting migas dan juga pro ke green energy. Nah, lu kan udah cover Medco tuh Sam, ya. Hulu. Ya, mereka rencana Sam, hulu migas itu mau dinaikin katanya untuk mencapai target liftingnya 610.000 barrel per hari. Jadi tahun 2026. Nah, lu udah cek Medco gimana Sam mengenai industri hulu migas kita? Mungkin boleh kasih konteks. Oke, jadi industri migas kita sih sebenarnya selama mungkin bisa dibilang 10 tahun ke belakang ya, itu actually kurang bagus Jo. Ya kan gue sempat cerita di Thinkcase itu kenapa, apa sebabnya, tapi intinya ya bisa dilihat dari produksi kita sendiri, mau naik aja susah gitu ya teman-teman. Tapi dengan pemerintah ya mereka kan sudah merencanakan untuk meninggalkan produksi ya, kalau bisa mencapai 1 juta barel minyak per hari ya, itu kan naiknya hampir double ya. Dan baru-baru ini kita lihat bukti nyatanya, produksi kita yang awalnya itu udah turun sampai 500-an ribu barel, 500-an besar ya, itu pelan-pelan mulai naik, udah mau atau bahkan udah mendekati 600 ribu. Iya. Jadi udah pelan-pelan udah mulai naik Tijo. Ya, jadi kalau dari sini gue lihatnya adalah oke, ini kayaknya efek-efeknya yang dilakukan ini mulai ada hasil di industri oil and gas. Nah, saham-saham oil and gas kebetulan belum banyak nih dibahas. Nah, jadi barangkali teman-teman ya boleh sisir tuh perusahaan-perusahaan migas di Indonesia ada apa aja. Ya, mungkin kalau di migas saya bagiin dikit ya ke teman-teman. Ada pasti perusahaan-perusahaan yang punya tambang minyaknya sendiri, ya sumur minyaknya sendiri. Tapi ada juga servicing company, ya penunjang-penunjang. Ya kita ngomongin ada yang punya kapalnya, pengeborannya, even sampai chemicalnya dan lain sebagainya. Nah itu coba tuh diiseng-iseng tuh disisir. Nah kenapa? Karena in the end kalau misalnya produksi migas akan meningkat, yang udah pasti salah satu yang diuntungkan ada ya jasa-jasa penunjang. Karena perusahaan migas itu ya nggak bisa melakukan semuanya sendiri, ya butuh bantuan juga gitu. Tapi untuk di garis bawain yang lebih diuntungkan di hulu ya. Hulu. Ya di upstream ya, mau takutnya ntar migas, oh ada gasnya, pegas nih ya. Beda, itu beda. Itu Itu lagi ada ini ya, lagi ada trouble ya. Ya ada trouble lagi. Gitu. Cuman yang menarik ya, I think oke nih kan minyak mau dinaikin, tapi kan orang mungkin cuma tahu minyak dinaikin. Tapi kalau kita lihat benang merah lebih panjang, tujuannya buat apa? Ya kan? Sebenarnya kita bisa bilang Indo kan bukan negara yang sangat kaya dengan minyak, Betul. ya kan? Kalau batu bara jelas, nikel oke, sawit oke. Tapi kan minyak bukan suatu keunggulan besar negara kita. Dan dimana kalau kita dengerin
arahannya Pak Presiden, memang dia tuh mau mengurangi ketergantungan akan impor. Ya kan neraca kita selalu defisit kan. Benar. Caranya apa ya? Di-cut defisitnya dengan cara yaudah kita ngebor kita punya sendiri, produksi kita meningkat dan juga Biodiesel. biodiesel. Ya, Tadi sempat di-mention juga Betul. mau ningkatin biodiesel. Betul. Lalu kan udah banyak bahas juga kan, kita di Tingklas udah banyak bahas biodiesel kita komposisi dari B20, 30, 40, 45 itu growth-nya cepat banget. Dan ini juga yang sebenarnya membuat ya, mungkin teman-teman yang belum tahu kenapa harga sawit itu naik banyak banget ya, karena salah satunya adalah demand biodiesel ini. Demand biodiesel makin banyak dipakai untuk dicampur di solar, ya, otomatis ya, itu bakal menaikkan harga sawit gila-gilaan. Mungkin nyinggung ke update industri kelapa sawit dikit kali ya. Ini kan lagi rame banget nih, harga sawit naik banyak. Ya, yang menarik adalah kok perusahaan-perusahaan sawit kesana labanya naik banyak. Padahal kalau kita lihat harga crude palm oil ya, itu padahal nggak gitu naik banyak banget. Ya, mungkin kenapa tuh? Ya, Aja langsung lah. ya. Saya kita sempat ada cerita nih ya di salah satu YouTube kita, lupa judulnya apa. Itu mungkin nanti ditampilin juga. Ditampilin aja. Tapi mungkin yang orang lupa adalah kalau sawit itu banyak turunannya. Benar. Ya, jadi teman-teman kalau lihat jangan cuma lihat harga minyak kelapa sawit. Ya. Ya, coba iseng-iseng deh lihat palm kernel oil ya, salah satu turunan dari minyak kelapa sawit juga. Itu harganya tuh naiknya fantastis. Luar biasa Jo, double. Ya. Jadi itu yang Substitute juga naik banyak kan. Kenapa, Soy? Oilnya kan juga naik banyak. apa ya, sorry? Substitute. Iya. Intinya adalah kalau teman-teman cuma fokusnya di palm oil doang, nggak lihat turunannya, ya ada yang kelewat. Itu makanya mungkin banyak yang nggak ngeh Jo. Ya sedangkan ya kayak Jonathan sendiri udah ngeh ya, karena lu juga dulu kan covernya TBLA. Iya. Ya perusahaan yang memang bergerak di pengolahan minyak kelapa sawit gitu. Iya. Makanya kan lu bisa ngehnya lebih awal gitu ya Jo ya. Ya, betul. Tapi tadi lu ada bahas singgung tentang kenapa kita mau swasembada energi lah ya. Itu kalau lu baca, gue kemarin habis dikirimin, gue habis baca buku Pak Prabowo. Itu ada 200 halaman, terus dia sering ngomong Jo. Apa? Enggak, dia bilang ini uang kita nih bocor nih ke Singapura. Sekian jumlah gitu. Ya dari impor minyak lah dan segala macam bla bla bla. Makanya sekarang ini kan kalau bisa ya produksi dalam negeri ya kan biodiesel untuk supaya uangnya jangan keluar terus. Ya, masuk lah. Iya, dia lebih pengennya duitnya masuk dan muternya di sini. Ya dia kan sempat dia tulis di bukunya kok. Uang di luar itu bisa katanya sampai Bukunya apa sih? gue lupa judulnya. Entar kirim ya, boleh deh. Gue belum baca soalnya. Aku kirim ya. Boleh. Gue kemarin baca waktu di flight ya kan 2 jam kan bingung kan mau ngapain. Gue bacain tuh. Orang tidur ya dia baca. Udah kan ngopi, Wil. Makanya arsipnya banyak, Wil. Harga kacamata minus 10 ya. Nggak heran lah ya. Ya itu intinya ya. Jadi makanya kalau kita lihat polisinya ke situ ya kita coba cari saham yang mungkin ya diuntungkan dengan polisi-polisi ini. Ya kita jangan fight the government. Jadi kayak rokok. Wah, sensitif. Tapi kalau cerita ini lagi ya, ini kan biodiesel. Terus ada salah satu lagi sustainable efficient fuel. Nah, istilahnya itu juga hal satu yang menarik juga. Tapi mungkin belum dapat anggarannya. Ini nyambung ke tadi PKO ya, palm kernel oil. Terus sebenarnya di split lagi biasanya orang jadi biomass dan sebelahnya lagi bisa jadi SAF itu. Dan itu sebenarnya bisa proyeknya gede, cuma memang banyak yang belum cover. Mungkin ada berapa emiten, misalnya spill aja ya, ESA udah going ya ke situ, mungkin 2 tahun lagi. Itu yang sebenarnya juga boleh dilihat. Nah itu sih. Tapi yang kita mau garis bawahin ya, dengan adanya Pak Prabowo dan kebijakannya, kalau kita lihat ini kan artinya uangnya mau di level-level, istilahnya baik pengusaha maupun para petani maupun yang punya kebun. Dan I think it's very good sih for the economy. Balik lagi gini, bisnis makin banyak nih, opportunity pinjam uang kan. Nah uangnya juga akhirnya disuntikan dari duitnya Bank Indonesia disuntik ke Himbara. Dan I think di sini bagus. Jadi cari uangnya lebih jelas dibandingkan masuk di tabungan doang. Benar-benar dituangin ke ekonomi biar muter gitu ya. Dimasukin di opportunity yang memang Indonesia bisa masuk. Sebenarnya kalau udah ngikutin lagi ya sebelum ada era PBN, sebenarnya dia ada cerita hilirisasi juga. Kalau ikutin Pak Hashim, hilirisasi baik ke nikel, habis itu aluminium, terus habis itu mau batu bara. Cuma kayak batu bara kayak cost-nya terlalu tinggi jadi cancel, tapi akhirnya kayak nikel, terus habis itu aluminium. Aluminium kan di Kaltara nanti. Dan itu at the end kita jangan sampai cuma beli barang jadinya dari luar negeri. Raw materialnya kita ubah.
di sini. Dan ini salah satunya raw material CPO dijadiin biodiesel, terus habis itu etanol bisa berubah juga jadi SAF, semuanya diubah, kita konsumsi sendiri gitu loh. Even sampai ayam kita sendiri aja jangan import. Ya, maksudnya jangan ekspor. Kita pakai aja sendiri buat MBG sekalian kayak gitu. I think it's very good. Yang very sayang good. itu sebenarnya makanan ayam itu masih impor. Soybean ya, ayamnya makan ayam ya. Masih impor, jadi sebenarnya tuh setiap ayam yang kita makan, setiap bensin yang kita isi itu kita sebenarnya bikin Amerika makin kaya sebenarnya. Benar. Ya kan? Itu kan semua beli pakai US dollar. Ya. Jadi dengan ketahanan ini banyak di dalam, minyak mau dinaikin produksinya, mengurangi ketergantungan ya. Hopefully juga rupiahnya bisa membaik. Ya, USD. Long term ya, short term mah terlalu apa? Karena kalau lihat strateginya ya, kalau lihat gini, dengan uangnya bank diputerin ke Himbara ya, itu sebenarnya kita resiko falasnya tinggi karena kita nggak bisa ngomongnya keluarin devisa buat ngehantem dolar. Itu kan berarti dolarnya kita sekalinya kita kan amit-amit ya, kayak George Soros pas Asian Financial Crisis kita bisa langsung collapse itu. Karena 200 T kita kan muter di bisnis lagi kita pinjemin. Tapi dengan istilahnya kita bikin bisnis tapi yang ngurangin import dari luar negeri, setidaknya USD kita bisa bertahan. Betul. Ya, kita bukan ekonom, kita cari peluang aja yang dapat rezekinya gitu ya. Karena I think poin besarnya ya dari tadi kita ngobrol-ngobrol, kita pasti sama-sama setuju, teman-teman juga pasti pada setuju. Indonesia negara yang kaya banget akan sumber daya alam. Kita sebenarnya tuh ada semuanya. Benar. Batu bara, tadi kan ngomong sawit. Cuman entah kenapa ya hingga saat ini belum dikelola dengan cukup baik aja. Ya kita cuman mentah ekspor nggak dihilirisasi. Makanya kita lihat Yo. Ini Latif, Pak. Itu ada FM nih ya. Dulu yang kasih tahu gue Sam, Belanda hampir bangkrut. Kan ada think tank kan. Belanda tuh hampir bangkrut. Jajah kita jadi kaya. Terus sekarang gak kaya. Oke. Itu lucunya juga dibahas di bukunya Pak Prabowo. Padahal zaman dulu tuh belum ada sawit loh. Zaman mereka jajah tuh sawit belum dipakai. Iya. Cuma merica, pala. Iya. Sekarang sawit jauh lebih gede, gitu nomor 1 di dunia loh. jadi maksud bayanginnya potensi Indonesia kalau sumber daya kita dikelola dengan baik ya dengan proper, apalagi kalau ada nilai tambah di hilirisasi itu sebenarnya potensinya luar biasa banget ya. Kita lanjut ke poin nomor 2, jangankan sumber daya alam energi kotor. Sumber daya alam energi bersih aja cadangan juga banyak kita. Nah, sebagai gambaran geothermal kita punya cadangan one of the largest in the world. Pembangkit listrik tenaga air juga one of the largest. Dan ini makanya nyambung ke poin nomor 2. Kadro ya. Oh bukan. Poin nomor 2 kita ya dari RUPTL di tahun 2025. Nanti datanya ditampilin di sini, teman-teman bisa lihat. Ya. Di mana sekarang komposisi energi kita EBT itu kurang lebih ya berdasarkan komposisi energi mix pembangkitan tenaga listrik itu sekarang 16%. Gas 16%, ya batu bara masih 64% sisanya. Targetnya tahun 2034, 10 tahun kemudian 40. EBT itu jadi 34%. Ya, gas itu menjadi 18%, naik sedikit. Ya, BBM turun, batu bara itu turun jadi kurang lebih 50%. 5%. Itu dari komposisi mixnya. Kalau dari sisi volume, ya kan tiap tahun naik terus demand tuh. Sebagai gambaran, EBT itu sekarang 49.000 gigawatt hour. Ya, 10 tahun kemudian targetnya 172.000. Naiknya berarti 4 kali lipat, 3 sampai 4 kali lipat. Ya, batu bara sekarang kurang lebih 241.000 GWh. Targetnya akan menjadi 273.000 GWh. Jadi akan terus naik. Bukan artinya batu bara is dead. Demand akan tetap naik. Cuman tingkat kenaikannya itu jauh dibandingkan dengan energi terbarukan. Ya. Dan kalau kita breakdown energi terbarukan, itu kan ada air, panas bumi, biomas, sampah. Kita coba bahas 2 yang paling besar dulu deh, yaitu air dan panas bumi. Sebagai gambaran sekarang, air itu komposisinya itu sekitar 24.000 GWh. Targetnya 10 tahun ke depan akan jadi 84.000 GWh. 84.000 Yes. GWh. Kalau memang ini tereksekusi dengan baik ya. Nah dari perbincangan ini kira-kira ada insight gak mengenai renewable energy? Apakah ini memang beneran possible nih 10 tahun kemudian targetnya naik 4 kali lipat? Ini kan 4 kali lipat bukan angka yang kecil loh. Angka yang sungguh fantastis. Kira-kira gimana pandangan kalian? Kalau hydro sih kita udah lihat ya banyak project tuh terutama di Kayan. Daerah Kayan tuh yang Kaltara. Ada namanya Kayan Hydro Nusantara, ada Kayan Hydro Energi ya, salah satunya punya Pak Hasim dan satunya lagi punya grupnya Adaro. Ya grupnya Pak Hasim lebih gede, 9 giga. Kalau punya grup Adaro masih kecil, mini 1,3 gigawatt. Tapi kalau kita lihat di sini, artinya kan proyeknya ini jelas di situ. Tentu kan kita bertanya, oke, energi mix ini kan dibilangnya demand-nya makin besar. Tentu kan namanya bikin listrik yang besar ini forward gitu loh. Nah, di Kaltara itu jelas dibangun namanya
industrial park gitu, KIPI di situ, dan di sana nanti ada smelter aluminium, ada inalum, ada apapun di sana yang akhirnya nanti butuh energi ini yang sangat besar. Ujung-ujungnya lagi hilirisasi baik yang dari mineral-mineral yang lain. Nah, kalau dilihat dari sini kan berarti mix-mix yang ini bukan omon-omon gitu loh. Benar-benar dilakukan. Tentu memang butuh uang yang besar ya. Karena pembangkit listrik ini nggak segampang batu bara. Kalau batu bara kan tinggal pungut di lantai, tinggal kirim, tinggal di furnace, udah jadi. Kalau ini kan butuh waktu. Nah, itu yang pertama kalau hydro. Tapi kalau yang geothermal sebenarnya sih udah cukup banyak ya. Kayak lu udah sering singgung juga soal geothermal, kita di Ring of Fire. Jujur ngomong ya, kalau geothermal saya takut-takut sih. Karena gini, geothermal kan 50-50 Jo. Kalau hasilnya ya. Iya, selama apa ya? Waktu eksplorasinya tuh chance gagalnya gede. Iya, selama maksudnya kalau 50% gagal masih ditanggung swasta, orang yang jadi takut buat explore. Makanya yang terbesar ini kan masih PGO ya. Iya. Pertamina Geothermal. Kalau brand ada sih, tapi kecil. Cuma valuasi lebih gede. Oh sorry, valuasi ya, market cap. Gitu. Tapi ya itu sih. Kalau jujur yang geothermal, I think dia butuh semacam insentif yang berbeda. Baru orang mau berani godok. Karena kalau nggak dikasih insentif yang berbeda, rada susah. Walaupun return on equity dari bisnis tersebut sangat gede ya. IRR-nya bisa hampir 20%. Gede banget. Beda banget sama hydro. Hydro paling cuma 15 atau 15% lebih kecil. Tapi ya dengan kayak gini sih rasanya bisa kita lakukan gitu loh. Ya, jadi kalau dari sisi gini loh, pengusaha itu kalau ada cuannya nggak usah disuruh pun jalan pasti. Sekarang in general lah ya, gue ngomong in general, BEP untuk renewable punya power plant itu kan kurang lebih double lah. Double digit. Ya, ya kalau Years. 2 kali lebih lama. Oh, Ya kan? Kalau kayak batu bara mungkin 7-8 tahun. Ya. Gas mungkin juga kurang lebih segitu. Kalau yang renewable tuh in general tentu beda-beda ya antara air sama geothermal tergantung lagi nih eksplorasi. Gagal atau berhasil. Ya kan? In general lebih 2 kali lebih lama. Gitu. Artinya insentif buat pengusaha yang mau capex tuh pasti lebih kecil. Nah, jadi menurut setuju banget sama tadi Kostum ngomong semuanya. Menurut kita sih bisa, asal mungkin ada pendanaan murah, ada harga jual listrik yang berbeda sama yang kotor, energi kotor. Jadi kalau ada insentifnya bisa gitu. Toh di satu sisi memang menurut gua harus dijalanin. Karena ya batu bara sendiri ya. Kalau dunia ini mau kan dari batu bara itu mungkin paling 50 tahun lagi, Jo. 50 tahun mungkin, atau udah kurang bahkan sekarang. Apa enggak gitu? Udah kurang sih. Udah kurang lagi. Berarti di masa kita nanti tua, kita mungkin umur 60 tahun, itu bisa jadi udah berubah semua tuh energi. Ya kan? Jadi emang nggak selama itu lagi. Ya jadi emang udah harus dieksplor opsi-opsi yang lain untuk sumber energi, apalagi manusia kan makin lama makin banyak jumlahnya. Pakai energi pasti makin gede. Ya. Gitu. Apalagi ada data center. Ini nyambung kemana-mana ya. Data center juga. Iya, nanti dulu just spill dulu. Iya. Tapi data center nggak apa-apa. Iya. Ini judul video apa ya? Topik gitu. Karena MDN ini, oh ya tadi kan saya sebut KIPI. Energi bakal kan gini. Wah ini semuanya gampang lah, tarik garis ke atas, demand makin tinggi. Tapi kan harus ada if ya kan. Naikkan tinggi, paling tinggi nanti data center. Apa enggak Microsoft nggak bangun data center tuh? Kontraktornya siapa ya? Amigo. Nanti dulu ya ganti topik. Pokoknya data center pakai listrik banyak deh. Banyak. Jadi kalau bangunnya butuh siapa? Bahan bakunya Dari butuh mana? apa? Banyak ya. Banyak. Iya. Kayak kalau misalnya growth gini aja, nanti banyak deh. Banyak. Karena misalnya contoh tadi habis ngomongin kawasan industri di Kaltara gitu ya. Masyarakat yang di sana kan yang awalnya mungkin mata pencariannya apa, tiba-tiba kan naik kelas ya. Benar. Nah, biasa kalau penghasilan nambah mereka mau ngapain? Dulu jadi buruh, sekarang jadi engineer gitu kan. Kelas ya. Kelas. Nanti kan lama-lama mungkin ada yang upgrade lifestyle ya, mungkin kendaraan. Nah, kan nyambung juga tuh. Ya. Jadi mungkin nanti bisa jadi loh perusahaan-perusahaan pembiayaan yang punya cabang di sana barangkali keciprat juga. Ya kan banyak. Jadi maksudnya rantai jadi banyak sekali. Yang penting kalau mikirnya di sana beli motor jangan beli PMX yang nyambung. Oh, benar. Beda daerah ya. Cari yang punya dealer di sana ya. Kalau nggak ketemu dealernya, cari pembiayaannya. Ya, pembiayaan macam-macam. Jadi ya dengan kayak gini kan jadi banyak banget sektor yang harus di follow. Makanya kan lu sering bilang kan Jo kayak ini golden year. Karena sekarang udah fokusnya udah lebih ke growth.
ya kan? Dan sekali mesin growth ini jalan, Semuanya itu kena. udah kayak dulu mungkin waktu tahun 90-an juga sama ya kok ya. Itu kan Benar. ekonomi Sebenarnya dari 90 apa ya 97 tuh kita bagus aja. growth semua gitu. Ya, cuma tumbuhnya. in USD-nya yang bikin ngehancurin kita semua. Iya. I agree sih, kalau kita ngomongin mungkin ya pas tahun lalu deh, kita nggak usah jauh-jauh tahun 2024. Teman-teman kalau yang perhatiin di pasar modal, kayaknya perusahaan yang melakukan ekspansi itu pada ketahan semua gitu loh. Potensi lah, Ya. banyak. Kayaknya nyari growth, perusahaan yang lagi mau growth itu susah banget. Orang pada tahan mungkin karena mau pemilu segala macam. Tapi sekarang di tahun 2025, you name it, perusahaan-perusahaan besar, ekspansi gila-gilaan, komoditas pada hilirisasi, sawit semua bangun refinery. Iya. Ya, semua itu ekspansi pada gila-gilaan banget. Ya, tinggal kita follow. Kalau memang skema ini berjalan, kalau memang pemerintah memberikan subsidi ataupun insentif, yang sebenarnya sih udah ada Patriot Bond ya. Ya, kalau memang itu udah mulai jalan, kemarin kan sempat pada kespil tuh bocorannya tuh kan. Siapa aja yang Iya. yang sumbang Patriot Bond. 3T paling tinggi kan. Ya, Tapi 3T. banyak tuh 3T ya. Banyak. Bisa buat renewable tuh. Ya kan daripada duit di luar negeri bantu pandangan murah di sini. Ya. Anyway itu kan sebenarnya tadi yang energi hijau kan nggak hanya hydro. Tadi udah sebut lah hydro, geothermal. Sebenarnya ada lagi nanti pembangkit surya. Iya, banyak. Pembangkit surya, nah ini coba deh kalian, ini PR. Ini buat member team juga lagi kita kasih PR. Siapa buat bikin panel surya tuh butuh apa? Rangkanya pakai apa? Rangka, terus kacanya gitu loh, itu butuh apa? Itu nanti bakal bisa main gede. Tapi tetap surya ini, tenaga surya akan kalah sama hydro secara size-nya ya. Iya. Terus ada lagi waste to energy. Ya. Tapi waste to energy kayaknya lu udah bahas ya Jo ya. Udah, coba kita lihat datanya coba ya. Di jauh ya. Sampah ya, sekarang itu 98 GWH, targetnya 2400 GWH, naik lumayan banyak juga sih. Tapi kalau by composition dia enggak Energi mix kecil. kecil. Cuma itu kayak satu apa ya? Sekali dayung dua pulau terlampaui karena masalah sampah Ya. juga beres. Cuma enaknya sampah ini aja, emitennya dikit, lebih dikit. Iya. Itu aja. Enggak juga loh sekarang. Iya mulai nambah. Mulai ada ya Tambah. lain-lain. Cuma nggak tahu nih kecipratan antara atau enggak. Iya. Ya, nanti kita follow. Mungkin udah banyak bahas ya teman-teman tahu. Mungkin kalau PLTS yang ramai kan ada Toba, Wasa, Ya, PLTSA sorry. Surya. Iya Surya, Toba, Wasa. Mungkin yang lagi cukup ramai kalau main di hulu ada MHKI. Kemarin ada apa bilang dapat proyek itu? HGII. HGI. Apa ahad lagi apa ya? BP itu tinggal kita follow. Pokoknya baik lagi untuk sampah kita udah banyak bahas juga ya di apalagi di Think Class kemarin. Itu kata kuncinya yang kayak tadi Pak Billy bilang, harga jual harus di-adjust dulu nih. Tarif ya dari yang sebelumnya 13 sen jadi 20 sen. Kalau ini udah mulai jalan baru mungkin proyeknya bisa semakin profitable. Sama one key-nya lagi kan tipping fee mau di-delete. Masa sih dia mau angkut gratis. Ya. Berarti kan yang harus ada bayaran untuk collection. Intinya hulunya ambil sampah nih. Nah, yang spesial buat waste collection cuma 2 menurut saya. Tadi udah disebut emitennya, nanti kalian cari aja. Tadi Di antara itu sihiran satu deh. di satu. Oh di sini banyak banget yang bocor. Ya, Sektornya banyak banget ya Jo. Gimana ya supaya teman-teman nih nggak mabuk gitu ya Jo? ini masih ketahanan energi sih soalnya. Setting ya Jo. Ya, kita nggak tahu video ini tayang kapan. Tapi kalau teman-teman pas nonton video ini tertib di program masih jalan, boleh coba klik link di bio. Kalau teman-teman penasaran gimana caranya jadi member Think tanpa perlu komitmen setahun ya, itu selama 30 hari udah dapat benefitnya. Bisa discuss sama kita langsung di grup. Ada ikut workshop juga, ada lihat study case kita, bahkan investment ideas yang menurut kita menarik untuk dianalisa lebih dalam pada bulan Oktober November aja itu ada kita spill di sana. Jadi pastiin teman-teman join 30 investment program ya sebelum ketinggalan kereta di tahun 2026. Oke, tadi kita udah bahas mengenai MBG ya kan, udah bahas juga mengenai green energy. Tapi balik lagi ya, semua ini kan benang merah satu. Kita ngomongin potensi growth. Ya, bagaimana dengan saham-saham yang nggak masuk kategori ini? Apakah jangan-jangan kita sebagai investor, ya bayangin sebagai orang awam pasti kan mikir, kayaknya ramainya di era PBN nih. Saham-saham lain kayaknya nggak usah ditinggalin aja deh, kayaknya nggak menarik, nggak ada cerita yang menarik. Nah gimana menurut pandangan investor yang udah lebih senior nih kan? Saya memposisikan sebagai orang awam, udah deh kalau gitu investasi di yang program-program pemerintah aja deh, kayak saham-saham lain nggak ada anginnya deh. Nah gimana tanggapannya tuh? Sebenarnya balik lagi ya, baik yang ada angin maupun gak ada angin, valuasinya piro. Misalnya kayak contoh lah, sebut aja lah Toba karena udah naik banyak kayak 2 kali lipat. Jadi pikir-pikir kalau teman-teman misalnya mau masuk ya, karena kita sebut-sebutnya udah mungkin dari harga 500. Gini, kayak misalnya waktu itu Toba, dia kan awalnya perusahaan coal, tiba-tiba shifting nih. Yeah. Shifting itu kan dia waktu itu market cap 5T. 3,5 T. 400-an. Beli perusahaan Singapura 5T. Memang ada goodwill, tapi kan at the end dia harus jualin PLTU-nya istilahnya all in lah.
ke waste management. Nah, di sini kan kita lihat, berarti kan saat itu aja di bawah 1 kali buku 0,6. Jadi secara cushion-nya aja dari aset aja murah. Nah, then it's sangat bagus banget, udah ada value, terus ada istilah perkembangan, ada growth itu ini. Tapi dasarnya kita dalam pilih suatu emiten tetap berapa harganya, murah apa enggak. Karena kalau percuma kalau kita bilang ada angin, rupanya nggak jadi dikasih proyeknya, nanti malahnya kita nggak ada pegangan. Nah, itu I think harus teman-teman consider juga. Yang tadi kita sebut bukan artinya semuanya murah loh. Ya, bisa aja ada yang murah, bisa aja ada yang jadi potensi jadi murah, bisa juga udah mahal, udah keburu pricing, orang-orang udah tahu. Nah, itu yang teman-teman harus perhatikan. Nah, untuk emiten yang nggak dapat angin nih, misalnya yang nggak dapat angin, contoh apalah yang hancur banget lah, kayak bank sekarang ya, kemarin udah naik banyak, sekarang turun banget. Apakah yakin nggak dapat angin? Semuanya kan ujung-ujung butuh pendanaan. Ya, Q4 Q1 lah. Ya, kan butuh uang tuh. Banknya itu kan butuh uang masuk ke bank. Dari bank ini kan dia harus kucurin lagi. Itu aja kan dia baru ketok palu September, Pak Purbaya. Itu aja udah akhir kuartal 3. Pengen cepet-cepet masuk ke dalam sistem bank itu Q4. Jadi mau merasakan incremental dari penyaluran kredit, pasti baru di kuartal 4. Jadi ya bersabar aja kalau yang punya bank. Karena at the end, itu kan core-nya. Terus misalnya contoh untuk batu bara deh ya, nggak apa ya? Udah bosen banget, yang lain kan hijau-hijau, sekarang batu bara. At the end kan masih dibutuhkan, bukan artinya nggak ada demand. Tetap baik juga tadi kan demand-nya. Ya bisa aja keikut, misalnya demand-nya tiba-tiba butuh data center, kan tetap pakai batu bara juga. Dan itu tetap ngikut. Balik lagi, kalau harganya murah, di bawah 1 buku, PI-nya di bawah 5, udah boleh consider buat dicek. Kayak gitu-gitu. Apalagi ya? Ya ini Saham-saham ketinggal, inilah Astra. Berapa bulan lalu EV gila hancurin Astra, sekarang lihat tuh sekalinya JP Morgan bilang overweight, langsung semuanya naik gitu. Jadi at the end kita sebagai investor itu benar-benar harus lihat mana yang murah, karena sooner or later nanti akan ada anginnya lagi buat masuk ke dalam sektor itu, karena ada gula ada semut, nggak mungkin namanya murah itu kan berarti ada uang, pasti at the end mau baik yang size kecil mau besar akan invest ke situ. tadi speaking of bank and coal ya, ngomong-ngomong coal itu loh, China punya production udah mulai minus tuh year on year growth. Benar. Illegal miningnya udah di delete. Consumption-nya juga udah mulai plus. Ya, ekspor kita ke sana sih harusnya Q3 membaik. Ya kan? Kita ngomong banks juga Banks and Coal itu kan bisnisnya ini ya, Rothschild sama Rockefeller sebenarnya. Bank and Energy. 200T masuk ya itu butuh waktu lah untuk ripple effect dari fractional reserve system ya kan? And cuman yang lebih jangka pendek lebih terasa tuh sebenarnya adalah penurunan cost of fund. Dimana pas suku bunga turun, Bank Himbara yang selama ini naikin suku bunga untuk rebutan deposit akhirnya mereda. Dampaknya ya deposit jadi lebih tersebar lagi tuh. Bank-bank lain yang mungkin biasanya buku 3 ya. Buku 3 akan dapat. Jadi kecipratan. Nyokap lu gimana Sam? Kan di industri perbankan ada insight gak mengenai current condition? Ya intinya sih ya kondisi sih tidak se-tight zaman dulu lah ya. Tahun lalu gitu. Tahun lalu lah, nggak zaman dulu. Ya tahun lalu. Nanti saham tiap hari rasanya dulu tahun lalu ya. Iya, ya lo kalau tiap bangun tidur udah di saham ya berasa udah lama gitu loh. Cuman intinya sih kalau dari cerita tadi kayaknya tiap industri tuh lagi ada something going on. Ya, even yang perbankan pun yang bilang nggak ada anginnya tuh salah besar ya. Kalau yang udah baca ting radar kita pasti tahu ada juga. Cuman memang ya belum kelihatan di mata semua orang aja gitu loh. Jadi sebenarnya sih kalau dari lihat ini kayaknya ada banyak banget industri dan masing-masing itu harus tahu kondisinya tuh lagi gimana, lagi jayanya kah, malah lagi susahnya kah? Ya karena kayak tadi misalnya contoh ayam aja. Kalau tadi ngomongin ayam sekarang lagi bagus-bagusnya. Tapi kan ada masa jelek-jeleknya. Tadi ngomongin batu bara, mungkin sekarang lagi jelek-jeleknya. Ya, nanti ke depan baru bagus-bagusnya. Perbankan juga sama. Ya jadi masing-masing industri itu ya emang harus di follow. Ya kalau bilang ide dari mana gitu ya, sektor yang mana aja sebenarnya bisa dari semua sektor. Ya. Yang penting kita tahu, kita ikutin. Nah kalau kita nggak ikutin, kita nggak tahu, terus berharap tiba-tiba bakal ada orang yang bisikin ke kita, lu ini aja bro gitu. Ya tuh Ada namanya Ting. oh gitu ya. Suka bocor halus politik kelas loh. Iya. Suka bocor halus ya. Sebenarnya ada yang istilahnya orang nggak pernah follow, terus udah lupa, Iya. ya kan? Terus Menang banyak. saya ada ya masuk lumayan lah, tapi belum full power karena kan belum terlalu murah banget. Tapi anyway bagus loh di pemerintah sekarang seluruh illegal mining di cut lehernya. Itu kan berarti yang
Ya istilahnya salah satu punya pemerintah kan, pasti yang akan diuntungkan. Lihat deh, ya pasti dapat rezeki, pasti nggak seksi, gitu kan, bisnis Oppo. Tapi selama di situ pasti aman lah. Jadi lagi ada di mana lagi nih sekarang? Karena lagi di Bali. Di internet murah juga ada tuh. Iya. Nah, ini APBN udah nyambung kemana-mana nih. Iya. Makanya tadi bilang kan, apa nih video nih? Ya, jangan-jangan APBN 2027 ada pendapatan dari royalti karbon kredit. Ya. Ini apa kita puterin ini aja di annual meeting ya? Terus kita duduk aja nonton gitu. Kan ngomongin outlook ke depan. Beda, kalau annual meeting ada tamu spesial nanti. Tamu spesial, materi spesial. Ada nggak ada di mana-mana gitu ya. Itu harus datang ke annual conference. Oke, tanggal berapa tuh? 15 November. 15 November. Berarti kalau video ini tayang sebelum itu masih bisa daftar, masih bisa ikut ya, Jo? Masih bisa. Bisa. Ya mungkin tadi pas banget, ini satu topik terakhir kali ya. Tadi menarik kalau mengenai itu kan tadi katanya illegal mining udah mulai diberantas. Ini nyambung ke topik terakhir yang lagi rame nih. Pak Purbaya ngomong rokok ilegal mau diberantas katanya. Mungkin boleh kasih update sedikit nggak mengenai konteks industri rokok dan ilegal ini seberapa bahaya? Karena sebagai konteks ya, di Sampurna punya public expose itu mereka state 2 tahun lalu, mereka state secara resmi komposisi rokok ilegal itu 7% atau 8%, saya lupa, dari market share di Indonesia. Itu Sampurna sendiri yang state 2 tahun lalu. Nah sekarang udah pasti jauh lebih banyak. Nah kalau memang ini beneran tereksekusi dengan baik, kira-kira dampaknya gimana? Karena harga saham rokok kan udah pada naik 2 kali lipat semua tuh dari bottomnya kan. Gudang Garam, Sampurna, Wismilak. What are your thoughts? Ya, Wismilak nanti jualan filternya menurun pasti. Ya. Jualan filternya ke filter ini ya. Ya, Filter rokok ke ilegal. Kalau ya kayak gitu ya bagus. Bagus ya maksudnya ngebunuh, tentu cukai ngebunuh marginnya. Tapi yang ngebunuh share-nya itu total itu sebenarnya rokok ilegal. Jadi kan sebenarnya Indonesia itu sebenarnya rugi. Jumlah perokok nggak berkurang, cuma pindah ke ilegal. Cukai juga berkurang, mendingan sekalian aja turunin nanti secara market gitu ya. Orang kan gini Jo, gue tanya, lu nggak ngerokok sih, Sam lah yang ngerokok. Waduh, nah lagi. Sam misalnya ada rokok. Jangan. Ribet nih. Watis. Rokok ini nih, teman-teman aja lah. Coba misalnya nih, jangan Marlboro 50.000, yang ilegal 45.000, lu pilih mana? Marlboro lah, kan lebih yakin pasti ada merek dan isinya tembakau bener-bener. Kalau ilegal kan ada, ini tim kita si Anthony kan coba tuh ya beli iseng-iseng kan yang deket kereta gitu kan, apa nih rasanya nggak jelas kan, kita nggak tahu, itu lebih bahaya malahan. Ya seperti itulah ya. Kuncinya sih di rokok ilegal lah kalau rokok gitu. Maksudnya cukai naik itu kan dulu udah pernah terjadi dan biasanya selalu bisa pass on lah, meskipun ada masa-masa agak berat, ada masa-masa lebih enteng. Tapi ilegal nih yang mungkin belum pernah separah ini nih. Karena tier 2 pun kena bil. Yes, betul. Jadi kalau rokok ilegal bisa diberantas, cukai mungkin nggak harus turun ya, tapi mungkin 2-3 tahun nggak naik deh. Nah itu saya rasa bisa recover sih. Ya, soalnya kalau cerita cukai naik, rokok mati semua enggak. Kan untung banyak di WIM. Karena cukai naik banyak, ya kan, tier 2 yang menang. Tapi pas ilegal naik, banyak kena semua. Semuanya habis. Dan sekarang banyak banget tuh rokok golongan 2 tuh kalau ke Indomaret. Banyak banget. Zaman dulu kan kayaknya cuma Evo yang menonjol itu satu kan. Yeah. Sekarang tuh udah banyak banget merek-merek. Sepeda nggak bisa bedain mana golongan 2 mana ilegal. Ini paling update, saya sih nggak update. Nggak harus update lah. Harus update. Nggak seorang Rahmat. Oke, mungkin itu kali ya sekilas video kita hari ini. Gak ngerasa udah bahas era APBN ya, bahas sektor rokok, timah segala macam. I think it's very interesting ya teman-teman. Coba ini ThinkPod pertama kita, coba tulis di kolom komen kira-kira ada mau topik apa lagi nih yang kita bahas, request. Internet murah boleh lah. Ya, coba tulis di kolom komen kalau memang kita rasa topik yang menarik, bisa jadi kita consider. Dan pasti teman-teman, kalau memang teman-teman mau belajar investasi lebih dalam, cobalah klik link di bio. Aduh, jangan pelit-pelit buat investasi. Spend minum kopi aja udah bayar berapa, nongkrong bayar berapa, cuman spend 4 juta aja buat 30-day program ya. Trust me, it will be your best investment ever. Thank you and see you in the next ThinkPod. Bye.